Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Humaira Albani dengan nomor pokok mahasiswa 190323136 dari kelas D mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Asri Nuranisa Dewi, SPD, MPD, yang telah membimbing saya selama proses pembuatan tulis ilmiah. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan topik kesehatan mental generasi Z yang berjudul Pengaruh Tugas Perkuliahan terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Kelas D Universitas Islam Bandung. Melalui karya tulis ini, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan, tidak hanya dari fisik, tetapi juga secara mental. Konten berisi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Kesehatan sudah seharusnya diutamakan karena termasuk aspek penting dalam kehidupan mahasiswa untuk menjalani perkuliahan dengan sejahtera. Namun, kesehatan masih sering disepelekan di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ambisi terhadap dunia perkuliahan kerap membuat mahasiswa tak acuh pada kesehatan dirinya sendiri, seperti tidak menjaga pola makan, begadang, tidak bersosialisasi dengan lingkungan karena sibuk mengerjakan tugas perkuliahan, sehingga berpotensi membuat mahasiswa tertekan dan stres. Aspek yang dibahas di dalam karya tulis berjudul Pengaruh Tugas Perkuliahan terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Unisba ada mahasiswa dan kesehatan mental. Pengertian mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Sarbono, mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar untuk mengikuti pelajaran di sebuah perguruan tinggi dengan batas umur sekitar 18 sampai 30 tahun. Pengertian kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang menyadari kemampuan dirinya untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik sehingga tetap bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk komunitas. Kesehatan mental menurut Darajat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dan dirinya sendiri dan lingkungannya, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karakteristik kesehatan mental. Menurut WHO, karakteristik mental yang sehat adalah bisa menyesuaikan diri secara konstruksi pada kenyataan, memperoleh kepuasan diri dari hasil jeripayah usahanya, merasa lebih puas memberi daripada menerima, secara relatif bebas dari rasa gelisah dan cemas, berhubungan dengan individu lain dengan cara tolong-menolong dan saling memuaskan, menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk kemudian hari, menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Faktor-faktor kesehatan mental. Yang pertama ada stres. Stres merupakan keadaan saat seseorang merasa tekanan yang sangat berat, baik itu secara emosi maupun mental, sehingga menimbulkan perasaan negatif. Yang kedua ada cemas, yaitu rasa khawatir berlebihan yang dirasakan seseorang dengan frekuensi tinggi dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada depresi, kondisi di mana suasana hati seseorang mengalami peningkatan atau penurunan secara signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup. Metode penelitian. Dari karya tulis ilmiah ini digunakan 3 metode penelitian, yaitu studi literatur, kuesioner, wawancara. Dari metode penelitian itu, dalam kurun waktu 2 hari telah dikumpulkan data sebanyak 24 responden, yaitu mahasiswa di kelas D. Pemilihan mahasiswa kelas D sebagai responden karena keterkaitan mental mahasiswa kelas D yang berstatus sebagai mahasiswa baru, dengan kondisi masih beradaptasi dengan dunia perkuliahan, di mana mereka dihadapkan dengan berbagai macam tugas perkuliahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner online dalam bentuk Google Form. Penelitian ini juga menggunakan metode berupa wawancara, yang dilakukan secara tatap muka dengan mahasiswa, sehingga mendapatkan informasi secara detail mengenai pengaruh dan faktor psikologi yang dirasakan mahasiswa terhadap tugas perkuliahan. Pembahasan. Dalam pembahasan data yang diteliti ada
lamanya waktu mahasiswa mengerjakan tugas, skala waktu tidur mahasiswa sebelum memasuki perkuliahan, skala waktu tidur mahasiswa setelah memasuki perkuliahan, pengaruh tugas terhadap kesehatan fisik mahasiswa, tingkat stres mahasiswa, dan keefektifan tugas bagi pemahaman mahasiswa. Dari data lamanya mahasiswa mengerjakan tugas, didapatkan 9 mahasiswa menyelesaikan tugas dalam waktu 2-3 jam lamanya, 5 mahasiswa menyelesaikan tugas dalam waktu 1-2 jam lamanya, 5 mahasiswa menyelesaikan tugas lebih dari 4 jam lamanya, 3 mahasiswa menyelesaikan tugas dalam waktu 3-4 jam lamanya, 2 mahasiswa menyelesaikan tugas dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari data perbedaan skala tidur mahasiswa sebelum dan sesudah memasuki perkuliahan, dapat dilihat dalam gambar perubahan yang signifikan bagi lamanya waktu tidur mahasiswa sebelum memasuki perkuliahan. Ada 19 mahasiswa tidak mengalami gangguan pada tidur, sedangkan setelah memasuki perkuliahan, 20 mahasiswa merasa waktu tidur mereka terganggu. Selanjutnya, data pengaruh tugas terhadap kesehatan fisik mahasiswa, yaitu menyatakan 12 mahasiswa terdampak pengaruh kesehatan fisiknya karena tugas dan pada tingkat stres mahasiswa, didapatkan sebanyak 15 mahasiswa mengalami tingkat stres yang cukup. Data mengenai keefektifan tugas bagi pemahaman mahasiswa. Dari 24% mahasiswa, sebanyak 75% setuju bahwa tugas perkuliahan berefek bagi tingkat pemahaman mereka. Selain data kuesioner, dikumpulkan data dari hasil wawancara yang berasal dari 3 informan dengan mengajukan pertanyaan dan dikumpulkan data dari hasil wawancara. Pertanyaan yang diajukan ada, apakah tugas yang diberikan dosen sudah optimal? Yang setelahnya, apa yang dirasakan mahasiswa dengan tugas yang menumpuk? Dan bagaimana tugas yang efektif menurut mahasiswa? Dari data yang telah disimpulkan, tugas yang diberikan dosen sudah optimal, mereka merasa lelah, dan tugas yang efektif adalah tugas yang batas waktu pengumpulan dan jumlahnya masih bisa diatasi mahasiswa. Penutup, sebagai mahasiswa, kualitas kesehatan mental adalah hal yang penting sebagai penunjang kesejahteraan produktivitas mahasiswa. Memiliki ambisi boleh saja, tetapi menyadari kapasitas diri dengan tidak memaksakan hal yang dapat memicu faktor psikologi, seperti stres, cemas, dan depresi meningkat adalah yang utama. Sekian dari saya, Maria Humika Albani. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.